pada saat Abdullah bin Zubair umur belasan tahun, dia sudah ikut berjihad untuk merebut negeri Mesir, atau negeri Mesir juga disebut dengan negeri Islam. Lalu Abdullah bin Zubair adalah anak yang pemberani. Pada suatu saat Abdullah bin Zubair sedang bermain bersama teman-temannya. Lalu ada lelaki yang melihat mereka. Lalu Abdullah bin Zubair tetap berjalan dengan santai dan mengucapkan, jadikanlah aku memimpin kalian dan kuatkanlah diri kalian untuk menghadapi lelaki itu. Dan Abdullah bin Zubair memiliki cita-cita untuk menjadi khalifah. Cita-citanya tersebut menjadi nyata. Dia sempat menjadi khalifah di wilayah Mesir dan sekitarnya. Lalu Abdullah bin Zubair wafat di tahun 73 Hijriah. Oke, itu jadi ceritanya tentang Kita harus menjadi orang yang berani dan menguatkan agama untuk membela Islam. Oke, itu pesan moralnya. Jadi yang pesan moral diambil dari cerita siapa Aisyah tadi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu hidup di zamannya Rasulullah ya. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Aisyah. Jadi ada seorang adik berkakak. Adiknya itu bernama Tosiri, kakaknya bernama Satori. Satori itu sifatnya kayak suka mencaci maki, suka hidup sendiri. Kalau Tosiri itu kebaikannya, dia rendah hati sampai gitu. Suatu hari si Tosiri itu pergi dari rumah soalnya udah nggak tahan dicaci maki sama si Satori. Si Tosiri pulang ke rumah istrinya. Lalu si Tosiri di situ tuh nggak punya uang, mau minta beras ke rumah kakaknya si Satori. Habis itu si Satori itu mencaci maki dan dengan sedih hati si Tosiri pulang ke rumah. Lalu si Tosiri bingung soalnya mau tahun baru, nggak tahu mau makan apa. Dia berlari ke bukit gunung, bertemu sama seorang kakek-kakek. Habis itu si kakek-kakek si Tosiri itu bilang kalau dia pengen punya beras tapi nggak punya uang. Terus akhirnya dikasih kue sama si kakek-kakeknya tadi. Si Tosiri disuruh ngasih kue itu ke dalam lorong batu. Habis itu di dalam lorong batu itu banyak orang kayak orang kerdil yang ada di dalam situ mau ngambil kuenya itu. Dikasih, tapi si Tosiri bilang soalnya tadi disuruh sama kakek-kakeknya untuk mengambil batu, semacam batu. Di situ ditukarkan sama si batu. Setelah itu katanya kalau diputar ke kanan nanti dia bakalan mengabulkan semua permintaannya. Kalau diputar ke kiri nanti permintaannya itu akan berhenti. Di situ dibawalah pulang ke rumah, lalu dicoba diputar ke kanan dan keluar beras. Habis itu dia menjadi kaya, orang kaya. Habis itu si Satori itu melihat kok kayak adiknya itu bisa dalam sekejap menjadi orang kaya. Lalu dia menyelidiki si Tosiri itu punya apa. Di situ sama si Satori ternyata si Tosiri itu punya batu ajaib. Habis itu diambillah batu itu sama si Satori, si kakaknya. Habis itu si Satori itu pulang menyeberangi lautan karena melihat ada perahu kosong di situ di tepi pantai. Di situ dipakai. Habis itu dia karena lapar pengen makan yang asin tapi nggak ada garam, dia muter ke kanan buat minta garam. Habis itu dikasih, lalu dia kayak kebanyakan, terus nggak tahu garamnya itu mau gimana caranya berhenti. Dan habis itu garamnya kan semakin lama semakin banyak, terus dia tenggelam sama kapalnya. Oke, jadi pesan moralnya apa?
kita nggak boleh mencaci maki. Ya, jadi juga nggak boleh iri sama keberhasilan Iya. saudaranya ya. Itu cerita judulnya apa sih? Judulnya legenda air laut menjadi asin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Dita.